Sari, kemudian Bapak Ibu Guru SD 7 Sari yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi disiplin positif sebagai tugas JGB angkatan 11 pada tahun 2024 ini. Di sini saya selaku pengisi dari diseminasi, yaitu saya Samsul Ma'arif, memperkenalkan diri. Ini mungkin foto saya, kemudian profil saya tidak usah saya terangkan karena Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya orangnya ini tinggi, besar, hitam, jadi tidak usah saya terangkan detail satu persatu. Nah, pada siang hari ini agar kita lebih fresh, tidak ngantuk untuk mengikuti acara diseminasi ini, saya akan membuat ice breaking ya. Ice breaking kita pada siang hari ini adalah menyambung kata, nama kota saja. Misalkan kota, saya bilang kota Kudus, nanti yang saya tunjuk akhirannya S, berarti S. Misal berarti apa? Semarang atau gitulah. Berikutnya berarti Semarang akhirannya G, jadi dilanjutkan huruf depannya kota nama G. Begitu G, bisa G? Saya mulai dari saya dulu. Jepara, silahkan berdiri akhirannya A, berarti jenengan mari ini A. Ambarawa berarti A ya, berarti lagi berapa Pak? Silahkan berdiri. Aceh ya, nama kota Aceh, berarti akhirannya H. Silahkan Pak Akron. Nama kota. Ayo, ada. Apa? Halmahira, Pak Akron ya. Halmahira berarti akhirannya A. Berarti jadinya masuk utang 1A, apalagi Pak Akron? Ambon. Wah, Ambon berarti akhirannya N. Halo, silakan Bu Ewati. Ada nunukan. Oh, berarti saya perlu menunukan agar jadi tahu nunukan. Nah, ini adalah explaining pada siang hari ini agar kita bisa tidak ngantuk, sudah bisa fokus. Nah, kemudian pemateri pada siang hari ini kita akan menjelaskan disiplin positif. Kira-kira jenengan pernah dengar disiplin positif apa tidak? Pernah. Apa yang disiplin positif kira-kira Bu? Mentaati peraturan. Jadi kurang lebihnya disiplin positif itu secara garis kecilnya mentaati peraturan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian apakah boleh kita sebagai guru membuat hukuman terhadap murid? Tidak boleh. Karena apa? Kok bisa tidak boleh? Karena itu hanya bisa sementara. Nanti hari sembuh tapi sementara. Oh ya, sembuh hanya sementara. Jadi kemudian hukuman kepada guru juga menjadikan murid itu trauma, bisa juga. Nah, di sini konsep inti budaya positif ya, itu konsepnya adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan di sini nanti kita akan sedikit banyak akan mengetahui tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik ini belajar sesuai kebutuhan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sesuai kebutuhan murid, kita melayani murid. Nah, sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar
belajar Pancasila ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, karena kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru ini harus bisa mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif efektif ini dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa ini bergerak memaksa. Ini teori kontrolnya. Nah, hubungan ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian realitas kebutuhan kita ini sama. Kalau respon, kalau kontrol ini kebutuhan kita berbeda. Dan semua orang ini melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran juga berbeda. Dan saya bisa mengontrol orang lain, terutama guru ini, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi yang sudah diutarakan Bu Hermanti tadi, disiplin positif apa? Menaati peraturan. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita tujuannya menjadikan siswa-siswa guru kita ke arah yang lebih baik. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif. Di sini budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Disiplin positif memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Tadi juga sudah disebutkan posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, disiplin positif ini cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikannya yang sudah diutarakan di depan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sebagai tujuan utama kita sebagai pendidik atau guru. Nah, Ibu Primary Yes program atau toleransi, rasa hormat itu sangat penting sekali. Percaya diri, kemudian life skill, keterampilan hidup ini juga dibutuhkan untuk anak-anak menghadapi dunia yang akan datang. Itu harus dapat dipercaya terutama, dan tidak melibatkan orang lain sebagai wujud kita, tradisi kita sebagai orang Indonesia, orang Timur, yaitu kita tidak perlu melibatkan orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama, biasanya kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena takut hukum. Misalkan tidak membawa topi waktu upacara, dia takut hukum, akhirnya dia beli-beli, bodoh. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan, pengen diarani baik dan mendapatkan ranking 1, pengen mengharapkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar
akan nilai kebajikan bahwa disiplin positif ini sangat baik untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Nah, motivasi perilaku manusia itu rata-rata adalah motivasi eksternal dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, dan untuk motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Nah, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Ini alamiah pada hidup manusia. Yang pertama kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan hidup ini pasti adalah sandang, pakan, papan, itu pasti ya. Kesehatan, rumah, makanan ini sudah wajib untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, kebutuhan akan perasaan kasih sayang. Manusia ini pasti punya rasa kasih sayang, kepengen disayang, dan kepengen mempunyai kelompok, bersosialisasi dengan yang lain, mempunyai rekan kerja. Ini termasuk masuk dalam kebutuhan hidup manusia, itu kasih sayang. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Setiap manusia alamiah ini pasti ingin menguasai, paling tidak kepengen seperti itu, kepengen seperti orang-orang yang sukses. Ini rasa emosi manusia penguasaan. Kemudian yang ketiga kebebasan. Nah, ini sangat penting pada disiplin positif. Kebebasan ini alamiah, apalagi setiap anak ingin mempunyai kebebasan. Paling tidak dia bisa istirahat bermain bola, kemudian bisa bermain-main sama teman-temannya. Dia ingin kebebasan, dia ingin aturan yang sangat terikat sekali. Nah, kesenangan, fun. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dari alamiah manusia, bahwa manusia ingin kesenangan. Kalau anak-anak biasanya ingin bermain, berenang, istirahat lari-lari, tidak diatur untuk anteng terus. Nah, seperti itu tidak. Jadi kebutuhan anak ini termasuk alamiah buah dasar manusia. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, disiplin sing iso dadekno gagal bagi guru, bagi sekolah, itu adalah hukuman. Yang pertama, yang kedua penghargaan. Kalau hukuman itu sudah pasti akan menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut terhadap guru, kemudian bersifat memaksa. Akhirnya biasanya murid menyembunyikan kesalahan dan boten dungkul. Nah, ini termasuk disiplin yang dinyatakan gagal. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Nah, kok bisa penghargaan? Padahal biasanya kan murid kalau mendapatkan sesuatu atau mendapatkan prestasi kan akan mendapatkan penghargaan, boleh. Tapi juga penghargaan ini bisa menjadikan kegagalan dalam disiplin positif. Contoh di sini adalah tidak efektif, kemudian merusak hubungan pertemanan. Biasanya ini penghargaan. Dan paling sering adalah menghukum dengan sistem ranking yang saat ini sudah ditiadakan. Nah, jadi biasanya yang sudah mendapatkan ranking di awal, ranking pertama, kedua, dia akan merasa puas. Kalau dia merasa puas, dia akan mengabaikan disiplin positif yang sudah pertama dalam dirinya. Kemudian merampas dan menghargai dirinya sendiri. Ini termasuk salah satu konsep disiplin identitas dan gagal. Nah, jika ada gagal dan ada sukses. Jadi jika kita menerapkan disiplin di identitas sukses, yang pertama adalah kita membuat konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus kita memberikan respon, murid menghormati peraturan. Karena konsekuensi ini nantinya kita akan seperti contohnya kita membuat kesepakatan kelas,
di dalam kelas atau kesepakatan sekolah. Kemudian restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah jika anak tersebut melakukan kesalahan. Kita dapat membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian murid dapat menghormati dirinya dan orang lain, dan kita juga bisa membuat teori kontrol. Nah, perbedaan. Nah, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nek hukuman biasanya ini, guru menghukum siswa berat di depan sekolahan atau siswa berdiri di depan kelas, gurunya marah-marah, orang heran PR. Nah, ini termasuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi, kamu tidak mengerjakan PR, nanti waktu istirahat PR-nya dikerjakan. Nah, ini termasuk konsekuensi. Guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelasnya. Kok bisa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa? Alasannya apa? Ditanya satu persatu terlebih dahulu. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ini menghukum, gagal menghukum. Biasanya ibu-ibu yang hukum, ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita bilangi pelan-pelan, dia akan merasa bersalah dan mengakui kesalahannya. Pemantau ini penting. Ya, sebagai guru kita harus bisa memantau karakteristik siswa tersebut. Kemudian guru juga bisa menjadikan kita teman. Paling tidak kita mengajak ngobrol, dia tidak takut untuk mengutarakan apa masalah dalam dirinya. Kemudian guru bisa juga sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kowe sudah tahu bahwa PR itu apa? Kamu selalu saja yang salah. Nah, jadi menjustis anak tersebut itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu? Jadi ada suaranya. Orang yang tadi yang menghukum, paling tidak menghukum itu menjadikan anak menjadi takut. Kemudian guru juga bisa menjadi teman. Ayo berdoa demi bapak saja. Ayo bantu hati-hati anak-anak belajar. Biar bapak ini tujuan pembelajaran bapak ini bisa tercapai. Nah, itu sebagai teman contohnya. Kemudian sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa jika kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, konsekuensinya. Nah, guru juga bisa menjadi manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu jika anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, sekarang bagi kita sudah masuk ke disiplin positif, kita sekarang ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kenapa kita melakukan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Di slide yang awal-awal tadi sudah saya sebutkan contoh hukuman, bagaimana konsekuensi. Nah, itu bisa menjadikan kita membuat keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, guru juga berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat. Misalkan contoh dalam kita membuat keyakinan kelas, anak-anak menulis sendiri. Kira-kira apa ya yang bisa dijadikan keyakinan kelas? Misalkan setelah masuk kita berbaris, kemudian berdoa. Nah, ditulis sendiri. Waktu pelajaran tidak boleh makan, ditulis sendiri. Nah, nanti dikumpulkan oleh gurunya, dikumpulkan
sudah pernah saya lakukan di sekolah, yaitu kita diskusi tentang peraturan keyakinan kelas, kemudian merumuskan peraturannya, kemudian kita tempelkan di stek nanti seperti yang ada di samping atau di foto ini ada, kita buat keyakinan kelas. Setelah kita rinci keyakinan kelas tersebut, merangkum keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 2, yang sudah saya susun. Anak-anak sudah menulis, menambahkan istiqomah, dan kita rangkum dengan bahasa Jawa. Yang pertama berdoa. Berdoa itu anak-anak akhirnya setelah dia berkeyakinan kelas, dia merasa sehingga aturan ini aku dewi, jadi saya harus melaksanakan. Yang pertama berdoa, kemudian disiplin dan tepat waktu. Setelah bermasuk harus berdoa, kemudian masuk ke kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini jika dia tidak piket, nah artinya dia, oh saya tidak piket, saya merasa bersalah, harus bertanggung jawab. Kemudian budaya 5S, senyum, salam, sapa. Kemudian yang berikutnya saling menghormati. Nah, terhadap teman saling menghormati, tidak boleh saling mengejek, apalagi membuli, ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Nah, ini termasuk keyakinan sekelas yang sudah saya laksanakan. Nah, setelah keyakinan kelas, kita juga harus mengetahui tentang segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2024. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, ya. Restitusi ini adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi restitusi bagus sebagai solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan. Semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Alasannya dia melakukan kesalahan apa? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan tersebut siswa dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada sebuah kasus yang pernah saya alami di kelas 2, yaitu Nabila, siswa kelas 2, pada waktu pelajaran bahasa Indonesia tidak bawa pensil dia. Kemudian dia memaksa pinjam pensil kepunyaannya Sanum. Sanum tidak bisa pinjami karena pensil Sanum ini cuma satu. Akan tetapi Nabila memaksa, Nabila emosi sehingga mengambil pensil Sanum dan dibuang ke halaman sekolah. Akhirnya Sanum menangis karena pensilnya dibuang Nabila keluar sekolah. Ini sebuah kasus di dalam kelas saya. Akhirnya saya juga sudah melaksanakan segitiga restitusi di sini. Bisa Bapak Ibu lihat contoh sedikit penanganan pelaksanaan segitiga restitusi. Kamu tahu kenapa di seluruh area Karena saya belajar menghapuskan. bisa belajar kenapa? Karena saya tidak pensil, lalu saya mengikat pensil lalu. Oh bisa dulu berceritakan di sini bagaimana perasaan? Saya mengikat pensil, tidak mau. Saya jengkel. Terus saya mengambil paksa pensil Sanum dan membaknya kebal. Terus Sanum menangis. Kejadian tersebut itu berarti betul rasa salah. Salah. Sesuai keyakinan kelas kamu apa? Kenapa? Tidak sesuai keyakinan di kelas kamu karena apa? Karena tidak menghormati orang lain. Karena kamu tidak menghormati orang lain. Terus langkah kamu selanjutnya apa? Akan meminta maaf kepada Sanum. Benar ya, saya minta maaf. Nah, nanti di kelas
itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan pada waktu itu bertepatan pada hari Pramuka. Jadi tanggal 14 Agustus kemarin. Kejadiannya tanggal 13 Agustus Sano menangis. Kemudian saya mendapatkan laporan dari salah satu temannya bahwa Sano menangis, dan tanggal 14 akhirnya Nabila menemui saya. Nah, di sini juga setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, nah, akhirnya Nabila bisa memberikan tanggapannya setelah saya melaksanakan segitiga restitusi. Ini tanggapan dari Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya murid dari kelas 5 SD 7 Gunungsari. Saya murid dari Pak Samsul. Saya senang sekali ngobrol dengan Pak Samsul karena masalah saya akan selesai. Saya akan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rasa puas refleksi yang sudah saya lakukan terhadap segitiga restitusi, dan pada waktu itu saya mengalami sebuah kasus di kelas tersebut karena Nabila memaksa meminjam pensil kepada Sano. Akhirnya saya melaksanakan segitiga restitusi itu. Saya melaksanakan menanya kenapa kok bisa seperti itu, dia menjelaskan, dan akhirnya dia juga mengakui kesalahan. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, demikian alhamdulillah paling tidak saya sudah menjelaskan tentang disiplin positif, kemudian kesehatan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi terhadap materi diseminasi disiplin positif yang sudah saya jelaskan pada siang hari ini. Monggo silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan refleksi. Monggo Bu Erwanti. Terima kasih Pak Samsul. Dari pemaparan Bapak tadi, saya banyak ilmu yang saya dapatkan. Yang pertama, bisa mengubah pola pikir saya tentang dampak dari hukuman. Jadi ternyata hukuman itu tidak baik untuk anak. Sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi, melakukan restitusi supaya kita tahu apa saja kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi, sehingga anak tersebut melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi mungkin dengan segitiga restitusi ini tadi kita bisa memperoleh solusinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Erwanti. Kebetulan Bu Erwanti ini sebagai selaku kepala sekolah di SD 7 Gunungsari sudah memberikan tanggapan sangat bagus. Jadi, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Erwanti selaku kepala sekolah dan guru-guru yang lain sudah mendukung dan memberikan ruang kepada saya untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, dan sangat mendukung sekali. Nah, terima kasih. Inilah pemaparan dari saya tentang diseminasi kedisiplin positif. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, Nabila silakan masuk. Kamu tahu kenapa disuruh kemari oleh Pak Samsul? Karena saya berantem sama Sani, Pak. Kok bisa berantem kenapa? Karena tadi saya tidak membawa pensil, lalu saya meminjam pensil Sanum tidak mau. Kok bisa begitu? Coba ceritakan kejadian bagaimana di kelas tadi. Tadi saya meminjam pensil Sanum tidak mau. Saya jengkel. Terus saya mengambil paksa pensil Sanum dan membuangnya keluar, lalu Sanum menangis. Kejadian tersebut itu berarti betul apa salah? Salah. Sesuai keyakinan kelas kamu apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak sesuai keyakinan di kelas kamu? Karena apa? Karena tidak menghormati orang lain. Nah, kamu tahu tidak menghormati orang lain. Terus langkah kamu selanjutnya apa? Akan meminta maaf kepada Sanum. Beneran ya, saya harus minta maaf ya. Iya. Nah, nanti di kelas kamu minta maaf karena kamu sudah mengalami kesalahan kepada Pak Samsul dan nanti kamu sudah minta maaf kepada Sanum. Silakan kamu kembali ke kelas. Oke, minta maaf sama Sanum ya. Dan ulangi lagi ya. Iya. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya murid dari kelas 5 SD 7 Gondosari. Saya murid dari Pak Samsul. Saya senang sekali mengobrol dengan Pak Samsul karena masalah saya akan selesai. Saya akan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanti, Kepala Sekolah SD 7 Gondosari. Saya mendukung sepenuhnya kepada Pak Samsul Ma'arif dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pendidikan dan setelahnya bisa membawa perubahan yang positif untuk SD kami. Selamat menjalankan pendidikan Pak Samsul. Terima kasih.